Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati guru kita Yai Haji Yahya Mutamakin yang telah hadir di tengah-tengah kita. Yang kami hormati pengurus Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung beserta jajarannya. Yang kami hormati Bapak Rektor Profesor Dr. Haji Gunarto SHSYKT MHUM. Yang kami hormati Bapak Wakil Rektor 1, 2, dan 3. Yang kami hormati Bapak Ibu Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi, Kepala Bio, Kepala Lembaga, Satuan dan Unit di lingkungan Universitas Sultan Agung yang kami hormati, dan Bapak Ibu dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Unisura yang kami hormati. Mari yang pertama dan utama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya, hidayah-Nya, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa melaksanakan qiyamul lail dan sholat subuh secara berjamaah. Salawat dan salam mari kita sampaikan pada uswah kita, teladan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya. Hadirin jamaah sholat qiyamul lail dan sholat subuh yang kami hormati, untuk mengawali kajian pada pagi hari ini, marilah kita buka bersama dengan bacaan suratul Fatihah. Ala halihin niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masuk acara yang kedua, yaitu sambutan dari Bapak Rektor kepada Profesor Dr. Haji Gunarto SHSYKT MHUM. Waktu sepenuhnya kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya muliakan, yang saya hormati, Habib Yai Haji Yahya Mutamakin. Beliau guru saya. Beliau ulama besar di Semarang, yang belajar di Madinah, tempat Rasulullah membangun negara Madinah, yang kemudian berkembang di seluruh dunia. Syariat Islam dipatuhi oleh umat Islam di seluruh penjuru dunia, termasuk di Indonesia. Saya mengucapkan berjuta-juta terima kasih atas kehadiran Habib Kiai Haji Yahya Mutamakin di sholat tahajud pertama ketika kita menghadapi pandemi COVID-19. Sholat tahajudnya di rumah masing-masing. Kita sholat tahajud setiap hari di rumah.
Tapi hari ini kita diizinkan Allah. Semoga Allah meridhoi kita mulai melakukan syiar Islam untuk melatih kita melakukan sholat tahajud. Di masjid ini dilakukan setiap 3 bulan. Setiap hari kita sholat tahajud di rumah masing-masing. Ketika seluruh manusia tidur, kita sholat. Kita menghadapkan Allah dan kita berdoa kepada Allah supaya kita senantiasa bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Marilah kita bersyukur dengan sebenar-benarnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidanakum. Barang siapa bersyukur atas nikmat Allah, maka Allah akan menambah nikmatnya, akan menambah kesejahteraan, akan menambah keberkahan pada kita semua. Kita hari ini patut bersyukur karena hari ini hari penting. Kita berlatih kembali untuk melaksanakan sholat tahajud di kampus ya, yang akan mendorong seluruh dosen, seluruh karyawan untuk senantiasa mendirikan sholat tahajud setiap hari di rumah. Dan sesungguhnya barang siapa tidak bersyukur, sesungguhnya azab Allah amat pedih. Wala in kafartum inna azabi lasadid. Semoga kita tidak diazab oleh Allah. Semoga Unisula mendapatkan rahmat, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari azab Allah. Amin. Marilah kita sampaikan salawat serta salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Di sholat tahajud ini kita istimewa ya. Hadir tokoh besar yang tadi memimpin sholat subuh berjamaah. Kita di ayat pertama diingatkan kita akan dihisab oleh Allah. Allah sendiri yang akan menghitung amal-amal kita, yang akan menghitung dosa-dosa kita. Dan Allah tidak akan menghitung seperti hakim di Indonesia ya, yang mendasarkan kepada bukti-bukti yang diajukan di persidangan. Tapi Allah Maha mengetahui yang nyata. Allah Maha mengetahui yang tersembunyi. Yang kita hisab adalah hisab yang dari yang Maha Adil. Maka yang perlu dari rakaat tadi yang pertama adalah apakah kita sudah siap untuk menghadapi kematian dan nanti dihisab oleh Allah. Kita berharap kita lulus di hisab itu dan kita masuk surga sama-sama atas rahmat Allah. Dan kita di surga bertemu Allah, bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di ayat kedua kita diingatkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita, berbuat baik kepada ibu kita, berbuat baik kepada bapak kita, dan ditutup dengan sebuah doa. Ampunilah kami, ampunilah kedua orang tua kami ya Allah, sebagaimana kedua orang tua kami mendidik kita pada saat kita masih kecil.
Ayat ini adalah ayat mendidik ya. Orang tua kita telah mendidik untuk menganut dengan baik agama Islam, agama yang dibawa Rasulullah. Kadang ketika mendidik, orang tua menjewer kita sampai kita besar menjadi orang yang istiqomah di dalam beragama Islam, menjadi orang yang beriman, menjadi orang yang bertakwa. Maka pertanyaannya, apakah kita dalam menjelang Ramadan ini kita sudah mentaati kedua orang tua, baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal. Unisula membranding Unisula sebagai universitas yang terkemuka di dalam membangun generasi khairul ummah ya. Generasi yang terbaik. Kuntum umatin uhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Allah ciptakan suatu generasi yang terbaik, yaitu generasi yang menjalankan amal ma'ruf, selalu menjalankan kebaikan-kebaikan dan selalu mencegah kemungkaran dan beriman kepada Allah. Ada tambahan di dalam 9 sunnah tuntunan Rasulullah yang dimintakan oleh Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung, yaitu birrul walidain. Kampus ini betul-betul ke depan akan mengimplementasikan mahasiswanya itu menjadi generasi khairul ummah yang ditandai dengan ketaatan mahasiswa Unisula kepada kedua orang tuanya secara istiqomah sejak dia lahir sampai dia meninggal dunia, dipanggil oleh Allah. Di hadis Rasulullah yang artinya birrul walidain itu harus ada 2 hal sebagai syarat. Pertama, mahasiswa Unisula mencintai, menyayangi orang tuanya. Kemudian orang tuanya juga menyayangi anaknya ya. Baru muncul birrul walidain. Kalau di kampus mahasiswanya mencintai dosennya, kemudian dosennya juga menyayangi mahasiswa. Karena itu adalah makhluk Allah yang dilahirkan di dunia dan belajar di Unisula. Kalau kita menyayangi mahasiswa Unisula, sesungguhnya kita menyayangi yang membuat mahasiswa Unisula, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita menyayangi Allah, maka Allah akan memberikan kasih sayang yang berlipat ganda yang kita tidak bisa menghitungnya. Maka ini adalah hikmah ketika kita bisa menjalankan bersama-sama sholat tahajud di kampus. Hadir ulama besar, dari ayatnya menyejukkan hati kita. Apa yang dibaca adalah perintah Allah ya. Maka saya minta dukungan dari seluruh wakil rektor ya. Ini promotornya wakil rektor 3 ya. Saudara Dr. Komarudin, ST MSI ya. Ini wakil rektor 2-nya izin karena hadir dalam acara yang diundang oleh Menteri Pekerjaan Umum ya. Unisula mau hadir Presiden Republik Indonesia ya. Maka Rektor Unisula diwakili WR2 untuk pengaspalan jalan depan ya. Karena Presiden akan hadir pada pengukuhan
Guru Besar Kehormatan Ketua Mahkamah Konstitusi Profesor Dr. Anwar Usman SHMH, yang guru besarnya diperoleh dari program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unisula sesuai dengan Permendikbud Ristek Dikti nomor 38 tahun 2021. Prodi yang akreditasinya A dan akreditasi institusinya A bisa memberikan gelar Guru Besar Kehormatan karena kompetensi yang luar biasa, ya. Karena knowledge asid yang luar biasa, dan karena knowledge eksplisit yang luar biasa, ya. Sehingga Unisula sebagai perguruan tinggi swasta yang memberikan pertama kali di PTS seluruh Indonesia, ya, memberikan Guru Besar Kehormatan pertama, ya, kepada Ketua MK. Ini menunjukkan bahwa Unisula adalah perguruan tinggi swasta terbaik di Indonesia, ya. Itu semuanya karena rahmat Allah. Bukan tanpa rahmat Allah Unisula menjadi besar. Maka ketakwaan kita kepada Allah marilah kita tingkatkan supaya kekuatan dari Allah datang setiap saat. Rahmat Allah selalu datang untuk Unisula. Kedamaian, kesejahteraan selalu datang untuk Unisula. Nur ilahi datang kepada Unisula, khususnya kepada seluruh dosen, seluruh tenaga kependidikan, dan khususnya pejabat struktural di Unisula. Semoga Allah meridhoi apa yang kita lakukan sebagai pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung. Sebelum saya akhiri sambutan saya mengucapkan berjuta-juta terima kasih kepada Habib Kiai Haji Yahya Mutamakin, ulama besar di Semarang, di Jawa Tengah yang hadir di tengah kita. Terima kasih juga kepada para wakil rektor yang hadir, para dekan, ya, baik dekan yang lama maupun dekan yang baru, ya. Fakultas Hukum sudah mengusulkan senatnya Dr. Bambang Tribawono, ya, menjadi dekan baru Fakultas Hukum. Ada juga di psikologi. Terima kasih pada Bapak Ibu dekan yang hadir di acara 3 bulanan sholat tahajud bersama-sama di Unisula. Juga seluruh pejabat struktural, para Bapak Ibu dosen, seluruh tenaga tendik, ya, dan seluruh mahasiswa Unisula yang hadir di acara ini. Semoga Allah menerimanya sebagai amal yang soleh, dan Allah memberikan rahmat kepada kita yang hadir untuk masuk surga bersama-sama, bertemu dengan Allah di surga dan berpelukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Rektor. Masuki acara ketiga yaitu kajian ba'da subuh bersama Kiai Haji Yahya Mutamakin dengan tema Birrul Walidain, kunci sukses generasi khairul ummah. Dan mohon di akhir sesi nanti Bapak Yai berkenan berikan berkah doa. Kepada Romo Kiai Haji Yahya Mutamakin, waktu sepenuhnya kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-Qur'ana kitaban qayyima
واجعل العاملين بالقرآن من الرجال الذين يحبهم الله حبا جما صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد الذي أرسله الله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة الكبرى سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Yang terhormat, yang sama-sama kita hormati Bapak Rektor, beliau Profesor Haji Gunarto, seluruh para wakil rektor terutama yang hadir dan juga oleh Pak Rektor disebut sebagai promotor, beliau Bapak Komarudin, barakallahu fih, semua para dekan yang terhormat, semua para dosen, semua para mahasiswa yang hadir, seluruh sivitas akademika Unisula rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pagi hari yang cerah ini, sambil menanti kedatangan tamu agung bulan Ramadan yang suci, kita diberi oleh Allah hidangan nikmat rohani. Di pagi hari ini, bahkan sejak malam tadi, panjenengan sudah dikumpulkan dan dimudahkan oleh Allah untuk hadir acara mulia Qiyamul Lail bersama di Masjid Jami' Abu Bakar As-Segaf di lingkungan dan di dalam perkampusan Sultan Agung. Dan alhamdulillah saya masih bisa hadir salat berjamaah ngalap barakah bersama jamaah di masjid yang mulia ini. Tidak lain yang paling kita harapkan adalah agar semua rangkaian ibadah ini mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan menjadi bekal akhirat kita setelah kita meninggalkan dunia yang sementara dan fana ini. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala selalu membarengkan tiga dengan tiga. Di dalam Al-Quran, saya ulangi lagi, Allah selalu membarengkan tiga dengan tiga. Yang pertama, Allah selalu membarengkan antara iman dan amal saleh. Maka kita melihat redaksi Al-Quran, illal ladzina amanu wa amilus salihat. Iman, amal saleh, iman, amal saleh. Dalam ayat yang lain, innal ladzina amanu wa amilus salihat. Ayat yang lain, walladzina amanu wa amilus salihat. Selalu dalam Al-Quran Allah membarengkan iman dan amal. Yang kedua, Allah selalu membarengkan dalam Al-Quran antara ibadah dan tauhid bersamaan dengan berbakti kepada orang tua. Berbuat baik kepada Allah dengan iman, dengan ibadah, dan berbuat baik kepada orang tua selalu di Al-Quran dibarengkan. Tadi yang kita dengar ketika salat subuh, wa qadha rabbuka
alla ta'budu illa iyyah. Ini ibadah vertikal kepada Allah nih. Iman, tauhid. Kemudian Allah langsung wa bil walidaini ihsana. Dan agar kalian berbuat kebaikan, berbuat kebajikan, berbakti kepada orang tua. Selalu dalam Al-Quran begitu. Dalam ayat surat Luqman, anishkurli wali walidayk. Berterima kasihlah kepadaku, kata Allah, dan berterima kasihlah kepada kedua orang tuamu. Langsung, nggak pakai jeda. Anishkurli wali walidayk. Karena itu sangatlah indah apa yang tadi diprologkan oleh Pak Rektor, bahwa pentingnya membangun generasi khairu ummah diawali dari mendidik dan mencanangkan pemuda-pemuda yang berbakti kepada orang tua, terutama mahasiswa. Yang sekarang ini kita melihat banyak anak-anak kita kalau sudah masuk jenjang mahasiswa terlihat lebih pintar dari orang tuanya, terlihat lebih ilmiah daripada orang tuanya, terlihat lebih sukses daripada orang tuanya dalam akademik. Boleh jadi begitu, tapi sayang kadang-kadang penghormatannya kepada orang tua sudah berkurang. Rasa taatnya dan patuhnya kepada orang tua sudahlah berkurang. Ini sebenarnya membangun fisik, tapi akibatnya kalau kita tidak bisa adakan perubahan, bisa menghancurkan makna. Kita bangga prestasi akademik, tapi kita hakikatnya ambrol dalam segi moralitas. Karena itu sangatlah kita mendukung apa yang didengungkan oleh Pak Rektor, dan semenjak beliau rawuh ke pesantren bertemu dengan kami, beliau sudah menyampaikan komit, saya akan mengangkat tema birrul walidain Pak Kiai di Sultan Agung, dan saya akan banyak konsultasi dan ngaji. Waktu itu saya sempat sampaikan kepada beliau, saya ingin seluruh aktivitas sholat dan juga terutama di Qiyamul Lail ini, kalau bisa nanti ada membaca doa birrul walidain yang ditulis oleh seorang ulama besar di Timur Tengah, namanya Al-Imam Ibnu Abi Harbah. Doa yang sangat indah, dan itu semua ulama di taraf internasional tidak meninggalkan doa ini. Mudah-mudahan nanti kapan-kapan Pak Rektor bisa rawuh ke pesantren. Sudah niat tapi belum terlaksana, saking sibuknya. Nanti kalau sudah rawuh akan saya sampaikan kepada beliau teksnya dan juga artinya, sehingga semua mahasiswa, semua para dosen, semua yang ikut kegiatan-kegiatan ubudiyah bisa membaca doa itu bersama-sama, dan juga di rumah tiap hari kita baca doa itu. Barang siapa membaca doa ini luar biasa akan merasakan nilai keberkahan hidup dari berkahnya doa untuk orang tua. Yang ketiga, Allah selalu membarengkan salat dengan zakat. Salat dengan zakat. Innal ladzina walladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakah. Bahkan di awal ayat dari Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, yakni zakat. Salat dan zakat tidak pernah dipisah oleh Allah dalam Al-Quran. Ini tiga yang akan menjadi tema kita dalam menit-menit mulia di masjid yang kita cintai, Masjid Abu Bakar ini. Kita duduk di sini mungkin 1 jam atau 2 jam atau lebih. Jangan disangka kita duduk di sini biasa nih Pak. Ini duduk di sini ini luar biasa.
Kenapa saya katakan luar biasa? Karena duduk di sini ini duduk iman. Duduk di sini ini duduk untuk akhirat. Yang kalau nanti kita tahu nilainya di sana, kita tuh kepinginnya tiap hari kayak gini. Andai kata ditampakkan pahalanya kita duduk qiyamul lail semacam ini, ditampakkan pahalanya sekarang, saya yakin semua dari kita kepingin tiap hari seperti ini. Dan orang yang sudah yakin hatinya ditampakkan oleh Allah. Yang sudah yakin hatinya melihat hal-hal yang mungkin mata nggak melihat tapi hati merasakan. Inilah yang akan menjadi bekal akhirat. Maka kepinginnya kayak gini tuh kalau bisa jangan setiap 3 bulan. Kalau bisa ditingkatkan setiap saat necoro wong Jawa niku rin selapan pisan. Jadi budaya Islam juga tidak boleh meninggalkan budaya Jawa, lapanan. Gitu. Tiang Jawa mboten niki. Nah, jadi supaya lapanan juga bisa dijalankan lebih cepat, 35 hari sekali qiyamul lail ditingkatkan. Tapi bagi orang yang mungkin belum tahu nilainya dan karena belum ditampakkan tuh hasil di akhiratnya seperti ini, yang mungkin masih rotok kepaksa, atau mungkin kalau lama sedikit sudah mulai rotok hatinya bertanya-tanya kingko sarapan jam piro ya. Nah, gitu. Insyaallah kula mboten dangu-dangu niki mengki rampung jam 09.00 niki mengki insyaallah. Subhanallah ya. Jadi Bapak Ibu, kita duduk di sini duduk iman. Itu ada satu sahabat Nabi, Allahumma shalli ala Muhammad. Ketika ketemu dengan temannya di pasar, "Hei kawan, yuk kita duduk sebentar untuk duduk iman. Da'una najlis nu'min billah." Hei kawan, yuk kita duduk sebentar untuk beriman. Ditanya sama temannya, kok duduk beriman maksudnya gimana? Ketika kita duduk berzikir, ketika duduk ngaji, itu sebetulnya duduk iman, duduk untuk menyatakan keyakinan kita kepada Allah. Kenapa? Karena kita semua yang duduk di sini nggak akan dengan senang hati melaksanakan kecuali dengan satu keyakinan bahwa duduknya ini ibadah yang akan dibalas dengan upah dari Allah kelak ketika ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling mahal dalam diri kita, apalagi orang-orang penting seperti panjenengan, pasti waktu. Wah, waktu kita ini ada qiyamul lail, mikir waktu paling mahal untuk orang-orang yang sudah tahu nilainya waktu. Tapi ketika kita faham bahwa waktu yang kita habiskan di sini 2 jam 3 jam itu untuk membeli surga yang lebih mahal, maka jadi ringan. Berangkatlah qiyamul lail, berangkatlah nanti ngaji, berangkatlah kita nanti dengerin tausiah. Ya. Kita semangat, kenapa? Karena kita tahu bahwa duduk di sini duduk untuk iman. Sekarang kita duduk di sini, malaikat sedang mencatat nih, iman. Yakin, ya, yakin kita ini sekarang per menitnya nih pahala, per menitnya nih pengampunan dosa, per menitnya itu adalah rahmat Allah turun. Yang disabdakan oleh Nabi, ma jalasa qaumun fi majlisin yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa hafat bihimul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man indah. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Tidak berkumpul satu golongan, tidak berkumpul satu kelompok. Sekarang kita kelompok Unisula nih, Universitas Unisula, kita kumpul di sini. Apa sih niatnya? Yatluna kitab Allah, mau baca Quran. Lah kula makmum Pak Yai mboten maos, ya ngrungokno kaya maca. Gitu. Mirengke Quran niku kados maos. Sing penting mirengke mboten ngantuk lho ya. Ana sing ngantuk kejlungup gitu. Imam kok dawa men ki piye mau mesti. Nah niku. Mirengke niku kados maos, al mustami' kal qari. Ya.
Al-mustami, orang yang mendengarkan Quran itu kalau dia niat seperti membaca pahalanya. Beda dengan sami, ya. Kalau kita belajar ilmu kitab kuning itu, sami dengan mustami benten, beda. Kalau mustami orang yang niat mendengarkan Quran, niku mustami. Maka Al-Quran mengatakan apa? Fastami'u wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Jadi kalimatnya istama'a. Kalau istama'a itu ada niat sengaja mendengarkan Quran, berpahala. Berbeda dengan sami. Sami niku orang yang mendengar baik sengaja maupun nggak sengaja. Kita baca Quran, ada orang lewat, dia dengar, nggak niat dengerin kok, namanya sami. Tapi bukan mustami. Ya, maka kalau punya anak jangan dikasih nama sami, mustami saja. Karena mustami itu lebih bagus daripada sami. Orang yang mendengar tanpa niat namanya sami. Orang yang mendengar tapi nggak merhatikan namanya sami. Tapi kalau mustami, orang yang niat mendengar, orang yang punya kesengajaan untuk mendengarkan bacaan Quran. Nah, kita semua mudah-mudahan ditulis mustami. Amin Allahumma amin ya rabbal. Sayang memang tadi saya kepingin hadir qiyamul lail. Kula niku oleh Allah sementara ini diberi sedikit pahala, suara saya itu tidak seperti dulu. Ya, ini ada sedikit perlu istirahat. Kata guru saya harus banyak diistirahatkan suaranya. Jadi kula niku suaranya dulu lantang, keras. Tapi mungkin karena tujuan dan hikmah suara saya itu sekarang agak sedikit lemah. Mudah-mudahan Allah memberkahi. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Kumpul di masjid apa tujuannya? Yatluna kitab Allah, membaca Al-Quran dan mendengarkan Al-Quran. Subhanallah. Seperti Bapak Rektor tadi, beliau mencontohkan tuh bagaimana di rakaat pertama ada tema tentang hisab. Iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Coba bayangkan Bapak Ibu, kalau kita suatu saat akan ketemu Allah, nggak punya penterjemah, nggak punya pengawal, sendirian. Kita melihat ke kanan, melihat amal baik kita, ketika melihat kiri, melihat amal buruk kita. Dan di saat itu dikatakan, Iqra kitabak, hai hambaku, baca ini catatan amalmu. Pernahkah kita bayangin kayak gitu itu? Sekali-kali ketika kita itu di rumah, di kamar, sendirian bersama Allah, membayangkan itu. Dan kalau kita bisa meneteskan air mata di saat itu karena rasa harap rahmat Allah, rasa takut kepada neraka, maka kita dijamin termasuk orang yang di akhirat selamat, enggak akan nangis lagi. Amin Allahumma amin. Tapi perlu latihan. Kita perlu latihan, Pak. Di kamar kita khalwah, kemudian kita itu mengingat saat-saat nanti akan dikatakan Iqra kitabak, maka kita terus menangis, takut suasana itu, takut momen akan ketemu Allah yang tahu zahir batin kita, yang tahu secara perinci apa yang kita amalkan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan Nabi mengamalkan begitu, ulama-ulama mengamalkan begitu. Gak perlu lama, 5 menit. Kita tiap hari dianjurkan 5 menit oleh guru-guru kita. Dan orang tua kita dulu mengajarkan begitu. Berikan satu waktu bersama Allah berdua, 5 menit saja. Engkau membayangkan momen itu ketika nanti ketemu Allah. Lalu kita nanti membaca ayat yang lain. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah
فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. Ketika kita baca ayat-ayat ini, kita bayangkan suasana ketemu Allah. Kita akan menerima buku catatan amal kita, Bapak Ibu. Dan ketika kita menerima dengan tangan kanan, kita akan bergembira, kita akan senang, kita akan semangat membacanya. Sampai nanti ada suara, engkau dulu di dunia qiyamul lail, engkau dulu di dunia rekoso melean, engkau dulu di dunia mau datang jauh-jauh dari rumah, bangun malam, engkau meluangkan waktumu yang mahal untukku. Sekarang saatnya kau makan, minum dengan senang, dengan puas di surgaku, kata Allah. Semoga kita termasuk golongan ini. Amin Allahumma amin, Allahumma amin ya rabbal. Begitu Bapak Ibu, duduk untuk iman ini penting. Duduk untuk iman ini, mendengarkan Quran, mengambil pesan-pesan rohani yang akan menjadikan kita penuh kontrol dalam hidup ini. Jangan sampai kita terjangkit penyakit merasa merdeka, bisa berebut apa saja, semau gue, seenak gue. Ingat, ada monitor dari langit, ada CCTV dari langit, nggak ada yang akan lepas. Maka apa yang diapresiasi oleh Pak Rektor tadi, perlu kita harus hidupkan suasana ini. Suasana sadar kita itu dimonitor oleh Allah, dan kita akan menerima catatan dan semua tayangan-tayangan amal kita tanpa ada yang terlewatkan. La ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Dalam hadis Nabi dinyatakan, ma minkum min ahadin illa wa huwa sayukallimuhu rabbuhu laisa lahu turjuman fayanzuru ila aymana fala yara illa amalah wa yanzuru ila ash'ama fala yara illa amalah wala tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'. Nanti di hari kiamat, kata Rasulullah, tidak akan ada yang lepas siapapun, mau rektor, mau mahasiswa, mau kiai, mau santri, mau presiden, mau menteri, mau pejabat, mau rakyat, kaya, miskin, semua akan dihadapkan kepada Allah sendirian, tanpa penterjemah, tanpa pengawal. Sekarang ini kita lagi kan banyak dikawal nih, mau ngaji dikawal, ya, mau ke kampus dikawal. Ya Allah, gimana kalau kita satu saat biasa dikawal, terus nanti kita pergi sendirian, nggak ada yang ngawal? Itu sudah rekoso. Padahal kita pergi ke tempat yang sudah biasa kita pergi sendiri, itu sudah rekoso di dunia ini, karena sudah biasa dikawal. Bagaimana kalau pergi ke tempat yang jauh, belum pernah kita kenal medannya, dan kita sendirian? Apalagi kita ketemu dengan zat yang mengetahui semua diri kita, zahir batin kita, global dan perincian kita, semua tahu Allah. Maka kita pasti akan penuh dengan rasa takut. Maka kita melihat ke kanan, cari orang nih, nggak ada apa-apa kecuali catatan amalnya. Nengok kiri, cari orang yang bisa bantuin, nggak ketemu kecuali catatan amalnya. Maka tidaklah seorang hamba itu lolos dari 4 pertanyaan. Pasti ditanya 4 hal. Pertama, an umrihi fima afnah. Umur yang diberikan oleh Allah, nikmat Bapak Ibu. Umur hidup di dunia ini, umur ini nikmat. Akan ditanya untuk apa? Untuk apa?
Kalau yang amalnya oleh Allah diberi taufik, jawab, ya Rabb, saya dulu di dunia sholat 5 waktu kejaga, kewajiban-kewajiban yang kau bebankan kejaga, cari ilmu agama kejaga, Al-Quran saya baca, Qiyamul Lail bahkan yang bonus pun saya usahakan, ya Rabb. Dia jawab. Yang jawab bukan lesannya, yang jawab tangannya. Yaumai nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Yang ngomong malah tangannya. Jadi saksi nih, kaki kita, tangan kita akan ngomong, Bapak Ibu. Kami dulu diajak repot-repot, ya Rabb. Itu kita diajak Qiyamul Lail, mestinya jadwal tidur itu. Tapi diajak Qiyamul Lail oleh Pak Rektor. Wah, ngomong nih kaki. Umur akan ditanya oleh Allah, maka jangan sampai umur kita berlalu tanpa ibadah. Apalagi mau ketemu bulan Ramadan. Ayo Bapak Ibu, semangat. Karena akan ditanya nih nikmat umur nih. Terutama wa an syababihi fi ma'afnah. Terutama kalau masa mudanya akan ditanya secara khusus. Padahal masa muda itu termasuk umur. Tapi kenapa Nabi menjelaskan secara spesifik? Karena masa muda, masa di mana ujian seorang manusia paling berat. Biasanya yang suka meceng sama cewek yang muda-muda. Kalau tua sudah enggak, Pak Rektor udah enggak laku. Apalagi rektor tuh enggak boleh poligami, yang bolehnya Pak Kiai aja. Kiai pun enggak boleh, kiai yang kecil-kecil enggak boleh, yang gemuk-gemuk ini Pak. Yang besar-besar, kata ulama besar itu ada guyonan di kiai-kiai pondok. Kalau kiai itu istri satu masih kiai kecil, kalau istri 2, 4 kiai besar itu. Begitu, guyonannya begitu. Tapi kadang-kadang guyonan jadi kenyataan itu. Amin Allahumma. Kok ngaminin gua? Nah, beliau ini ahli tauhid. Insya Allah tauhid Tuhannya, tauhid istrinya. Jadi satu selalu sampai hari kiamat insya Allah. Bapak Ibu yang saya muliakan, ya. Jadi kembali kepada tema kita ini. Bagaimana kita melalui masa muda ini, mahasiswa-mahasiswa kita, Masya Allah, perlu kita motivasi. Ya, dalam satu hadis dikatakan, ayyuhas syab al-muqbil ala ta'ati at-tarik syahwatahu li ajli anta indi ka ba'di malaikati. Hai pemuda yang sibuk taat kepadaku, Qiyamul Lail hadir. Saya nggak tahu nih berapa ratus ribu nih yang hadir nih mahasiswa ini. Ya, insya Allah satu saya nilai 1000 aja deh. Gitu. Ya. Katanya ada pesantren di sini, Pak Rektor, pesantren. Oh gitu. Oh sekarang Qiyamul Lail masih online nih. Online, oh Masya Allah, oke. Ya, baik. Ya, mudah-mudahan segera bisa offline nanti Qiyamul Lailnya insya Allah. Jadi kalau kita lihat pemuda itu dipanggil oleh Allah dengan seruan dari langit. Hai pemuda yang sibuk taat kepadaku, hai pemuda yang mampu mengekang syahwatnya karena takut kepadaku, engkau di sisiku seperti para malaikatku, kata Allah. Ajib. Kalau ada pemuda yang melalui masa mudanya umur 15 sampai 25 enggak kena yang namanya perempuan, the best. Itu yang perlu Bapak Rektor kasih hadiah itu. Ya pemuda yang enggak kenal cewek itu Pak Rektor. Nah, itu hebat itu. Ya, ini prestasi paling hebat zaman sekarang kalau ada pemuda enggak kena maksiat perempuan, enggak kena maksiat khamr, enggak kena narkoba, itu udah the best. Allah saja kasih prestasi. Allah kasih apresiasi. Engkau di sisiku seperti malaikatku. Bagaimana di sisi hati orang tuanya kalau pemuda semacam itu? Bagaimana pemuda semacam itu di sisi seorang dosen, di hati seorang doktor, di hati seorang rektor? Pemuda-pemuda ini sekarang penuh dengan fitnah. Maka pemuda yang bisa melalui masa mudanya dengan baik itu betul-betul dicintai Allah. Kita sekarang sudah masa tua Pak, ya 40 tahun ke atas itu sudah tua itu. Ya, Al-Quran mengisyaratkan orang kalau sudah 40 itu sudah tua. Jadi jangan merasa muda.
Saniki awake dhewe niku terjangkit dengan penyakit ndak tahu kenapa. Wis swidak rumoso si 20 terus. Bapak piye niku? Penyakit gawan bayi apa piye begitu. Nah wis 40 niku mun tuwa Al-Qur'an. Hatta idza bala 40 sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Kalau sudah 40, udah jangan merasa muda, sudah masa taubat. Inni tubtu ilaik. Sudah mikir akhirat. Tapi masa muda dulu kita termasuk orang yang mungkin masa mudanya pernah lah, ya toh, sama cewek kita surat-suratan, ngaku kabeh ngaku, ya toh, tobat, ya toh. Nah, kalau anak kita sekarang masa muda ini fitnahnya lebih dahsyat lagi, maka kita harus support anak-anak muda kita itu bagaimana bisa meninggalkan syahwatnya karena Allah. Kalau bisa, maka dia di sisi Allah seperti para malaikatnya. Karena itu saya mohon maaf termasuk nggak setuju dengan beberapa orang tokoh yang mengatakan orang nikah harus lulus kuliah dulu, harus kerja dulu. Kalau betul-betul cocok nih, niku ngerepotke menungso niku. Gitu. Kalau anak kita itu sudah umur, ya, dan sudah dapat orang yang dia cintai, baik agamanya, sudah seneng, agamanya baik, muslim, sholatnya baik, akhlaknya baik, jujur, bukan penipu. Cepatkan nikah. Lah masih kuliah, sambil kuliah nikah bisa. Nanti punya anak iso diatur. Gitu. Masalah punya anak nggak punya anak kan bisa diatur. Gitu. Bisa diatur. Sekarang canggih sudah. Jadi saya malah kepingin mahasiswa dinikahkan segera itu. Gitu. Iya Pak. Sebab orang mau dekat dengan Allah ini syaratnya nggak maksiat. Lebih mengenai nggak maksiat. Tontonan sudah begitu terbuka. Baik yang offline maupun yang online, tiap buka HP sudah kelihatan yang macam-macam. Ya, jadi dorongan dari alam ini begitu kuat, kayak ini dipenek-penek, ya meledas gitu begini. Ininya tuh didoktrin, jangan nikah sebelum selesai kuliah, jangan nikah sebelum kerja. Wah, di sininya meledak-meledak, meletup-meletup panas, sini ditekan-tekan, bisa stres Pak, stres Pak. Maka saya termasuk orang yang kepingin, ya, kita itu mendukung kalau ada anak muda yang sudah mau nikah, segerakan, orang tua yang baik begitu Pak. Ya, maka kata Nabi, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawijuh. Kalau ada orang datang meminang anakmu, akhlaknya baik alias jujur. Kalau pembohong udah jangan. Akhlak baik itu tandanya pertama jujur dulu. Jujur itu akhlak baik. Orang sudah jujur Pak, semua akhlak yang baik akan tertarik menjadi milik dia. Tapi kalau sudah pembohong, akhlak yang baik akan satu-satu hilang nanti. Makanya Nabi itu, ya, yang paling dicintai akhlak baik jujur, dan yang paling dibenci dari akhlak buruk adalah bohong. Paling dibenci oleh Nabi. Kenapa? Jujur membawa kebaikan semua yang akan datang, nanti akhlak yang lain akan masuk dengan berkah jujur tadi. Sudah pembohong, ojo duwe mantu wong ahli goro. Sampeyan koyo duwe mantu bayang-bayang, gitu. Akan selalu khawatir sampeyan. Kalau ada anak muda jujur, agamanya baik, sholatnya baik, agama tandanya sholat, akhlak tandanya jujur, meminang putrimu, nikahkan kata Nabi, zawiju. Dan Nabi sampai mengatakan, Pak, ini hadis sahih, saya enggak pernah membawakan hadis yang enggak sahih. Ini hadis sahih. Sampai Nabi itu memberikan satu, seperti bukan ancaman ya, sebuah warning. Kalau kamu enggak melakukan pesan saya ini, akan terjadi kerusakan. Bahkan dalam ayat yang lain, kerusakan yang besar. Illam taf'alu takun fitnatun wa fasadun arid. Kalau kamu enggak melaksanakan perintah saya ini, sudah senang dan nikah gak dilakoni, pakaian mikir wah
Vespane cik tahun 80 Pak Yai, waduh. Niki mobilnya masih kredit, waduh. Nomor 10 dipikir nanti bisa dipikir itu. Asal sudah akhlaknya baik, ya baik nikah. Kalau perlu disiapkan asrama untuk mahasiswa sudah menikah Pak Rektor. Saya akan sampaikan ke Pak Azan nanti. Ini saya kepingin mahasiswa nikah semua ini. Gitu. Beribadahnya khusyuk. Lawang tua wes enak di bojo ibadah khusyuk. Cah nom-nom dikon khusyuk gak dikon nikah. Yuk kayak iso. Ini kita sudah ingat khusyuk ayat Quran karena sudah punya istri, punya anak, ya sudah ada yang mendampingi. Nah ini kita mau khusyuk ilingi ceweknya digondol wong kuwi. Waduh mantanku ki piye iki waduh. Nauzubillah min. Ya. Wah mahasiswa cocok karo aku ki. Kita sudah ngundang aku sesuk iki gitu. Kula niku nek ini mesti ngundang boten Pak Rektor kali Pak Yasan kula uzur. Estu iki kula niku kirang sehat gitu. Terus niki insyaallah. Jadi pemuda, ayo pemuda-pemuda mahasiswa jadikan masa muda Anda adalah kesempatan meraih cinta Allah. Anda akan menjadi orang yang dianggap malaikat di sisi Allah kalau bisa mengekang nafsu di masa muda. Dan masa muda termasuk yang akan ditanya oleh Allah di hari kiamat. Yang ketiga, wa an ilmihi madza amila bih. Ya, dan tentang ilmunya, bagaimana dia mengamalkan ilmunya. Ditanya. Ini kiai apalagi itu. Ya, kiai, ustadz, mubalik, al-hafid, macam-macam dah kita punya status sekarang tuh. Ya, ono kiai, ono buya, ono abah, ono macam-macam. Kabeh ki Abdullah, hambanya Allah. Kita akan ditanya oleh Allah tentang ilmu yang diamanahkan oleh Allah. Pak Rektor, Pak dosen, semua akan ditanya oleh Allah. Bagaimana ilmu kita amalkan? Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ya. Kadang-kadang kita kalau sudah begini takut cari ilmu, wah kita ngerti malah kakian atau aturan gitu. Wis gak usah ngaji sen goblok ora apa-apa. Wah, malah setan ngono. Ya, orang yang tidak belajar agama karena takut nanti mengamalkannya, maka dia itu rugi dua kali. Sudah dosa enggak cari ilmu, dosa kedua enggak bisa beramal dengan baik. Tapi kalau kita sudah berilmu, minim-minim kita sudah satu-satu sama setan tuh. Kita sudah berilmu, belum bisa mengamalkan, kita kalah satu dan kita menang satu. Maka jangan kita takut cari ilmu dengan alasan takut mengamalkan. Karena orang yang menunggui. Yuk kita ngapain Quran yuk Mas, Mbak ngapain Quran yuk. Wah rekoso loh, mau wis apal malah jogone angel loh. Ojo apal sih, gitu. Ojo apal sih. Mun wis apal jogone angel, dosa gede. Wah iya setan menang, kita nggak jadi hafid itu. Gara-gara takut kita kalau sudah apal malah suruh menjaga. Sudah jalankan dulu, kita amalkan dulu, cari ilmu, agama kita pahami. Mungkin awalnya belum bisa beramal. Kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya, orang kalau sudah punya ilmu banyak, nanti lama-lama dia beramal. Karena ilmu itu dia akan menjadi berkah buat dia. Awalnya itu nggak begitu beramal, lama-lama beramal karena sering baca, sering ngaji. Ya, Pak Rektor contoh ini beliau ini. Dulu belum pernah qiyamul lail, dulu ya itu. Zaman jahiliyah itu. Ya, sekarang sudah senang qiyamul lail. Ya, kan beliau ini kan Masya Allah sama oleh Pak Habib Hasan dengan saya itu selalu. Beliau kalau mau milih rektor itu selalu ngajak saya musyawarah. Ya, alhamdulillah beliau sudah ketiga kalinya dan alhamdulillah ini contoh menjada wajad. 3 kali gol nek nglamar cah wedok ping 3 gol gitu. Pisan tolak pindo tolak nomor 3 digolke engko. Contoh Pak Rektor gitu. Wong dadi rektor wae gol mosok nglamar wong itu gak gol gitu. Niki kalau niku nek subuh ceramah niku bab-bab sing serius niku gak pati seneng. Ngantuk. Nek baca wedok rondo wong ngene kabeh mulai waduh. Niku nggih sing penting awet niate ngibadah ya. Ayo yang kita dapat amanah ilmu yuk kita jaga, kita amalkan. Belum bisa sekarang, besok minta taufik kepada Allah.
Ya Rabb, berikan kami taufik bisa mengamalkan ilmu yang kau titipkan. Ya, insya Allah orang kalau selalu cari ilmu, lama-lama ilmunya memperbaiki dia. Sampai Imam Ghazali yang sudah nggak ada duanya tuh orang seperti Imam Ghazali dulu pernah berkata, talabnal ilma li ghairillah fa'abal ilmu an yakuna lillah. Dulu saya cari ilmu itu nggak karena Allah, tapi lama-lama ilmu itu merubah saya, akhirnya semua lillahi ta'ala. Dulu Imam Ghazali itu waktu masih muda, beliau cari ilmu karena kepingin dapat beasiswa, karena beliau ditinggal ayahnya masih kecil, fakir, nggak punya apa-apa, nggak punya biaya. Jadi beliau tuh ngapal ke kitab, ngapal ke Quran, ben diterima untuk biaya ngaji, beasiswa lah bahasa kita itu. Jadi awalnya nggak karena lillahi ta'ala, gitu. Saya ingsun niat maca Quran lil biaya, gitu, lil beasiswa. Gitu. Ya, sekarang gitu. Kita masih muda, kita itu belajar agama, pokoknya kita niat usaha lillahi ta'ala, masih campuran-campuran tidak apa-apa, yang penting ngaji terus, belajar terus, nanti lama-lama ilmu akan menjadikan kita ikhlas, akan menjadikan kita khusyuk. Itu begitu konsepnya, ilmu begitu. Maka jangan kita kendor ngaji terus, ngaji sampai matinya mati dalam keadaan ngaji. Amin Allahumma amin. Yang keempat, nah ini tentang harta, akan ditanya oleh Allah dari mana dan untuk apa. Untuk duit ini dua pertanyaannya Pak, dari mana diambil, didapat, caranya benar, halal, maka dia beruntung. Belum selesai, nanti kemana dia pakai, untuk yang baik-baik, untuk yang soleh-soleh, jadi pahala. Kalau cara ngambilnya baik, cara penggunaannya baik, selamat. Kalau dia itu cara ngambilnya baik, cara penggunaannya nggak baik, kurang selamat. Atau dia cara penggunaannya baik, tapi cara ngambilnya nggak baik, cara dapatnya nggak baik, nggak, kurang selamat. Nomornya lorone elek, wah, itu corone ngambil juga jelek, cara penggunaannya jelek, dari itu orang yang celaka itu. Nah, kita kepingin cara ngambilnya, dapatnya baik, cara penggunaannya baik, jadi orang selamat. Amin Allahumma amin ya rabbal. Tentang tema birrul walidain, saya kepingin cerita dua kisah. Ya, mudah-mudahan ini menjadi motivasi untuk kita semua. Orang yang birrul walidain, ya, tidak ada ceritanya orang birrul walidain hidupnya sengsara, belum ada. Orang yang birrul walidain derajatnya mulia. Orang yang birrul walidain selalu dicintai oleh Allah Ta'ala. Bahkan ibadahnya mungkin biasa-biasa aja, tapi kelasnya seperti wali-wali Allah. Kita nggak lupakan kisah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni siapa Pak? Uwais Al-Qarni itu orang Yaman. Qarnun itu gunung di Yaman. Dia hidup berdua dengan ibunya sebatang kara. Ayah sudah meninggal lama. Ini Uwais Al-Qarni masuk Islam dan masih ketemu zaman Nabi. Waktu dia mau ke Madinah, ibunya kelihatannya berat hati. Nak, kalau kamu pergi ke Madinah, ibu dengan siapa? Akhirnya Uwais Al-Qarni nggak bisa ke Madinah, nggak bisa ketemu Nabi. Padahal Nabi masih hidup. Dia berat meninggalkan ibunya, orang tuanya. Akhirnya dia mengurungkan niat untuk haji, untuk menemui Nabi, haji wada. Ini suasana iman. Sekarang banyak, jangankan suruh nungguin ibunya bertahun-tahun atau berbulan-bulan, kon ngenteni sak jam itu loh, ngenyangi angel men gitu. Jadi anak sekarang itu banyak yang mereka itu dengan alasan sibuk, alasan ada janji, ada meeting, macam-macam alasan, 1000 alasan. Kalau sudah ibunya minta, kadang-kadang nggak dipenuhi. Toh mintanya nggak tiap hari, mungkin sedang sakit, atau sedang kesepian, atau sedang butuh teman ngobrol. Mbok yo disempatke, hanya mungkin setengah jam buat seneng ibunya, ya canda sama ibunya, guyon, ya guyon.
Karena kalau udah ibu kita meninggal, kita nggak bisa guyon lagi sama siapa kita. Beda, guyon sama istri sama ibu tuh beda. Ya, saya termasuk orang yang tahun ini oleh Allah diambil orang tua saya, ibu saya itu. Kadang kita kalau pas ingat ya pasti kehilangan. Kalau kita tuh dulu kalau pulang, ya masih bisa guyon-guyon. Kadang-kadang kita masih seperti anaknya, di pangkuannya kita meletakkan kepala kita, masih dipegang-pegang kepala kita oleh ibu kita. Sekarang sudah nggak ada. Itu. Jadi kalau kita ini masih punya orang tua, minta waktu, Nduk, nong kene sik ya, 1 jam 2 jam, ibu kepengin ngobrol. Mas, nong kene sik, bapak kepengin ngobrol. Sempatkan. Itu, utamakan. Umpak ada janji mau bisa kita tuh kalau mau, apa yang nggak bisa tuh? Kalau kita tuh mau, yang nggak bisa tuh apa? Tapi kalau kita belum mau, semuanya nggak bisa. Belum mau. Kalau kita tuh kalau mau untuk orang tua kita bisa telepon temen yang sudah janjian, Mas, aku ki dijanjian sampean, neng aku dijaluk karo ibuku ngancani 1 jam 2 jam. Aku ngapura ya, nanti kita ketemu 2 jam lagi. Bisa. Orang akan respect, masya Allah. Orang akan tahu, oh, ini orang menghargai ibunya, menghargai ayahnya. Jadi kita dicontohkan Uwais Al-Qarni. Itu pengorbanan nggak terluput dari rekaman langit, Pak. Di puncak gunung siapa yang tahu, zaman dulu nggak ada yang namanya apa itu vlog, apa itu. Saat ini ku kabeh di vlog kabeh. Ya toh, salat di vlog salat itu. Ya toh, ngevlog salat ono gitu. Ya toh, di vlog ngajine ngadeke sujudnya juga di vlog, bingung deh. Bingung ngevlognya gitu. Ya toh. Jadi kita sekarang zaman dulu nggak ada yang namanya streaming. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala maha menciptakan streaming yang gaib. Nabi di Madinah gak pernah dengar namanya Uwais, gak dengar namanya siapa itu Uwais. Nabi cerita, hadisnya sahih, nanti kalau aku sudah meninggal dunia akan datang pemuda kepada kalian namanya Uwais. Dia di bumi gak dikenal, di langit sangat terkenal. Dan dia di hari kiamat nanti akan memberi syafaat orang yang jumlahnya jutaan akan masuk surga dengan syafaatnya Uwais ini. Wahai Ali, wahai Umar, kalau kamu berdua ketemu Uwais, kirimkan salam saya kepadanya. Dan kamu berdua Ali, Umar, minta doa kepada orang itu. Luar biasa, Pak. Luar biasa ini. Benar, Nabi wafat 1 tahun, Sayyidina Umar mencari rombongan. Dari mana? Syam. Lanjut. Mana? Abu Dhabi. Lanjut. Mana? Indonesia. Turun ono. Turun ono. Rombongan itu turun ono. Konon katanya Kian Santang itu katanya zaman Sayyidina Ali sudah haji konon. Tapi zaman Sayyidina Umar belum ada itu. Walhasil dari mana? Yaman. Berhenti Yaman. Dicari, ada yang namanya Uwais. Mereka bilang nggak ada, wahai Sayyidina Umar, nggak ada. Kok dicari Uwais, kenapa? Kok nggak ada yang lain, tokoh-tokoh yang banyak nih? Nggak apa-apa. Ada wahai Umar, Sayyidina Khalifah, ada, tapi dia bagian menjaga onta-onta kami. Onta kami di luar kota Mekah, dia bagian menjaga onta-onta kami. Buruh menjaga onta, tukang parkir bahasa kita. Oh ada, iya. Emang mau dipanggilkan? Enggak usah. Kok jenengan nyari dia kenapa? Ada kasus? Enggak. Selesai masuk, Sayyidina Umar langsung ngajak Sayyidina Ali, kita ke sana segera. Nemuin Sayyidina Uwais yang sedang sholat duha, menjaga onta-onta sambil sholat duha. Ya, menjaga onta-onta sambil sholat duha. Kita ini enggak sambil menjaga apa-apa, yora sholat duha. Nah, ya apa nih? Kan beda nih. Ya, sambil kita mungkin tugas satpam atau cleaning service, nggak lupa sholat duha. Itulah karyawan Sultan Agung Winnie Sula, amin. Sambil dosen sholat duha, sambil rektor sholat duha, sambil kiai sholat duha. Jangan sampai nggak sholat duha.
Ini Uwais Al-Qarni nungguin onta sambil sholat duha. Sayyidina Umar nungguin sama Ali, sabar, sholat selesai, gitu, didatengin. Ya, setelah kenalan, singkat cerita, salaman, macam-macam. Disampaikan salam Rasulullah, nangis Uwais, ya Allah, Rasulullah kok ingat saya, kenal saya, ya kan? Iya kenal, kamu orang yang berbakti kepada ibumu, maka Allah pun mengenalkan namamu di langit, memasyhurkan namamu di langit, dan engkau di hatinya Nabi SAW. Kemudian Umar, Ali minta doa, padahal sahabat hebat-hebat ini diperintah minta doa dari Uwais Al-Qarni yang bukan sahabat, dia tabi'in atau muhadramin. Itulah hebatnya orang yang berbakti kepada orang tua. Pak jenengan kalau punya masalah yang ruwet-ruwet, cari orang yang dia berbakti sama ibunya, suruh doa, kabul, nggak akan meleset tuh doanya orang yang berbakti. Betul Pak. Saya kenal di Indonesia wali-wali Allah yang paling hebat, doa-doanya paling mustajab, nggak pakai besok, kontan. Itu amaliyahnya berbakti kepada orang tua. Dulu di Jogja ada satu ulama namanya Habib Ahmad Tempel, Kemusu. Ya, itu kalau ngendiko mandi, nggak pakai doa. Beb, kalau kepengen jodoh, ya wes sesok entuk, ya, dapat. Kalau gitu kan doa dulu, hamdalah, sholawat. Kadang-kadang istighosah, wah kedawan lagi begitu. Itu, ono sing wong sing ngono kuwi. Setiap ngomong langsung, "Bae kula kepengin warunge laris tenan." Kenapa? Nek cara Jawa niku mboten kok dongane mustajab, ngendikane mustajab, bukan lagi doa. Doa masih seremonial. Ini langsung ngomong jadi. Sudah kayak kun fayakun kelasnya itu. Tapi dia sebagai hamba Allah. Bisa itu. Jadi Habib Ahmad Tempel itu termasuk berkah dia berbakti kepada orang tua. Setelah Habib Ahmad Tempel dulu ada di Jakarta, kalau kita dengar namanya Habib Umar Cipayung Al-Atos, Umar bin Hud, yang Raja Brunei itu kalau datang ke Indonesia nggak ketemu presiden, ketemu sama Habib Umar bin Hud. Raja Brunei itu sangat cinta sama Habib Umar bin Hud itu. Habib Umar bin Hud kalau ngendiko apa saja mandi. Apa yang beliau omongkan jadi. Inilah amalnya orang-orang yang berbakti sama ibunya terutama, dan orang tuanya secara khusus. Ya, ini contoh-contoh dan kisah-kisah orang-orang yang hebat. Di sini saya akan matur sama jenengan, ada orang salah faham Mbak, gara-gara hadis ini. Ada satu orang datang ke Nabi, "Ya Rasulullah, siapa orang yang paling penting saya baktiin?" Kata Nabi, "Ibumu." "Siapa lagi Rasul?" "Ibumu." "Siapa lagi Rasul?" "Ibumu." "Siapa lagi?" "Ayahmu." Di sini ada orang salah. Ini hadis sahih, tapi pemahamannya ada yang salah. Yang satu salah benar, salah biasa, yang kedua salah kaprah. Loro salah. Salah yang biasa, dia mengatakan berbakti kepada ibu itu lebih penting daripada kepada bapak. Nah ini bapak-bapak cemburu gitu. Sebenarnya nggak begitu. Agama, ya, secara nas Al-Quran itu selalu mengatakan waliden. Hadis-hadis waliden. Jadi sebenarnya dalam pandangan ulama, berbakti kepada bapak ibu hukumnya sama. Jangan diartikan bahwa hadis ini menjadikan berbakti kepada ibu diutamakan daripada ayah, enggak. Nanti ketidakadilan dong. Sama. Ya, berbakti kepada ibu, berbakti kepada bapak sama hukumnya, sama kemuliaannya, sama keutamaannya. Maka Al-Quran selalu waliden, abawain. Tapi kenapa hadis ini kok Nabi sampai 3 kali ibu, ayah 1 kali? Kenapa? Di sini kata ahli hadis ada ilahnya, ada penyebab. Apa penyebabnya? Bisa jadi orang yang tanya ini dia sama ibunya kurang baik, sama ayahnya baik, sama ibunya kurang baik. Maka Nabi mengobatin sesuai luka yang ada pada orang ini. Karena Nabi itu tahu penting orang kiai itu kalau ada yang tanya itu tahu psikologinya orang ini. Jangan kita jawab gebiau ya.
Ya seperti kiai itu harus paham. Ini ada orang nangis-nangis, mau tobat, minta ampun, sampai ketakutan, sampai stres. Mboten napa-napa Mas, insyaallah jenengan mengki tobat di ngapura dening Allah, insyaallah jenengan jadi orang saleh nanti. Kasih harapan. Ya, nambah karena ini udah ketahuan nih bisa depresi orang, bisa putus asa di rahmat Allah. Tapi ada orang yang sudah sering tobat, balenineh, tobat, balenineh, ngomong lagi, saya mau tobat Pak Kiai, ya tobat sing tenanan. Ya kok nanggalnya mati sul khotimah loh. Kasih dosis yang lebih bagus, biar dia tuh betul-betul tobat dan nasuha. Jadi beda. Kita menjawab itu sesuai psikologi dan background orang yang bertanya. Maka Nabi ketika ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, amal yang paling afdal itu apa? Dalam riwayat yang lain kata Nabi, as-shalah awal waktu. Ada riwayat begitu. Ada riwayat yang lain, amal yang paling afdal ya Rasulullah apa? Cari ilmu. Ada hadis lain, amal yang paling afdal ya Rasulullah birrul walidain. Hadisnya banyak riwayat. Berarti Nabi itu menjawab sesuai background dan kondisi si penanya. Kaya Ramadan nggih. Ana nganten anyar takon kali aku lho. Bah, kula niku nganten anyar dadi nganten wingi tanggal 15 Ruah. Mungkin nak poso niku awan-awan kangen karo bojo, demek-demek pripun hukume? Haram. Antara pusar dan lutut tidak boleh megang-megang walaupun pakai baju, enggak boleh. Sing takon wong enom, nganten anyar sisan. Pakai sing abot. Demek pupu bojone haram. Utele haram. Nganggo celana haram. Muda ini cek murup pandangan hidup. Delok tok urip niki. Pandangan hidup. Nggih, Pak. Kok guyu paham to men itu. Sensitif. Nek umpama sing takoni Pak Rektor, misal Pak Rektor nggih. Jawabane beda. Pak Rektor ndak apa-apa, megang-megang ndak apa-apa. Napa? Sudah perjuangan hidup. Napa malah kok sing takoni wong tuwa wis 70 tahun, mbak wedok-wedok niku. Lah Pak Yai pripun kok niku nempun anu kene mijiti mbah lanang ki pripun? Si pijiti apa nih? Ya bagian sesiti, pijiti ra apa-apa mbah. Wis ora bakal tangi kuwi gitu. Niku. Jadi ada ulama mengatakan yang diharamkan ketika kita Ramadan itu puasa itu hanya jima, senggama, haram. Yang lainnya makruh saja. Itu ulama. Ki cocok kanggo sing tua-tua mau 70 tak kei kuwi. Ben rada mesra karo mbah lanang wis ora apa-apa cekel ana mbah ora apa-apa. Ora bakal negar maneh. 75 kok. Nah, umur 45, 46, nah kita kasih fatwa ulama kedua. Kalau pakai penutup nggak makruh, nggak dilarang. Kalau terbuka langsung kulit dengan kulit, maka itu hukumnya haram karena membawa kepada senggama nanti. Nah, cek 6 nganten anyar, itu sampean kayak fatwa boleh buka bagian paha bablas, gitu. Iya, itu bablas Pak. Iki urusan ini ki angel ta, ngempet iki angel. Ini kejiwaannya. Nabi itu ketika menjawab ibumu 3 kali, karena Nabi tahu nih orang ini sama ibunya enggak bener, sama ayahnya begitu taat, sama ibu enggak. Dan itu kebanyakan orang Pak. Kebanyakan orang ketika masih kecil itu sama ibunya deket banget, yang sayang, yang ngerawat ibunya. Tapi ketika sudah dewasa, karena mungkin secara pemikiran ayahnya lebih cerdas, lebih pintar, lebih ilmiah, kadang-kadang anak lebih dekat ke ayah. Apalagi kalau sudah urusan duit, ayah yang bisa ngasih banyak, ibu sedikit-sedikit. Kadang-kadang anak itu sama ayah lebih dekat, padahal dulu waktu kecil sama ibunya paling dekat. Nah, Nabi mengingatkan sisi ini, ibumu. Ya, ini mohon maaf saya memberikan pencerahan agar kita nggak salah dalam memahami nas hadis. Jadi Nabi nggak mengatakan bahwa itu ibu lebih hebat daripada
ayah dari segi berbakti sama, statusnya sama. Ini ada orang salah yang biasa. Oh namanya salah sing salah kaprah. Umuka ping telu. Abuka bapakmu berarti dikon duwe ibu telu, bapak siji. Lah. Cocok tapi rawani yo. Lagi iki nek mbak wedok menu krungu wah repot iki. Kan tadi sudah difatwakan khusus kiai, aman. Ya, ibu-ibu jangan takut bu, kalau suami ada tanda-tanda mau nikah lagi nggak usah padu, nggak usah repot, kasih fatwa saya. Ya, boleh menikah lagi bapak, syaratnya cuma 2 kata Pak Kiai Yahya, apal Quran 30 juz dan 4.000 hadis. Wes, tekan mati lah bakal nikah maneh. Wes ra bakal iku. Ngapalke siji we botak kon. Iki ngapalke padange wis tangeh lamun cara Jawa niku. Ya. Jadi Bapak Ibu, ya, saya mohon maaf ya. Saya kira itu ya tentang birrul walidain ya, yang jelas ya. Yang terakhir ini ada satu riwayat bahwa Ibnu Umar kedatangan tamu. Ibnu Umar sahabat Nabi kedatangan tamu. Dia bilang, "Ya sahabat Nabi Ibnu Umar, saya gendong ibu saya dari Yaman, saya hajikan dengan saya gendong." Masya Allah, apakah saya sudah bisa membalas kebaikan ibu saya? Ibnu Umar bilang, "Demi Allah, yang kamu lakukan itu baik, tapi enggak sepadan dengan satu jeritan rasa sakit yang dirasakan ibumu ketika melahirkan kamu." Enggak sepadan. Gotong ibu dari Yaman ke Mekah 2 bulan perjalanan Pak. Bayangkan capeknya, belum lagi kalau hujan, panas, malam, bagaimana nginepnya, bagaimana rekosonya itu, bawa ibu digendong dari Yaman ke Mekah. Di Mekah enggak ditaruh, disewakan orang enggak, digendong ke Arafah, ke Mina, ke Muzdalifah, ditawafkan sampai selesai haji. Tanya sama Ibnu Umar, "Wahai Ibnu Umar sahabat Nabi, apakah saya sudah membalas jasa ibu saya?" Jangankan membalas jasa ibu ya, dengan satu jeritan rasa sakit ibumu ketika melahirkan kamu, amalmu belum sepadan dengan kebaikan ibumu. Nah ini penting Pak, jangan kita menjadi orang yang merasa berjasa kepada orang tua. Ini ada, saya yakin di sini orang-orang sudah insya Allah sama ibunya baik. Amin Allahumma amin. Insya Allah saya yakin. Karena kalau jenengan nggak baik sama ibu, nggak sampai ke sini jenengan. Ya, nggak sampai titik ini kita. Cuman saya kasih dosis yang lebih tinggi lagi. Kadang-kadang kita terjangkit kalau kita sudah baik sama ibu, bisa beliin ibu mobil atau rumah, kita merasa berjasa kepada ibu. Ini penyakit hati itu. Harus kita kikis. Sehebat apapun yang kita berikan kepada ibu, jangan dianggap jasa untuk diri kita atas ibu kita. Yakini, apapun yang kita berikan dari materi kepada ibu kita, nggak bisa membalas jasa orang tua kita, ayah maupun ibu kita. Ini penting Pak. Ya, dan dengan inilah nanti amal kita itu di sisi Allah akan punya nilai besar. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, mari kita menyambut bulan Ramadan dengan niat-niat yang baik. Salah satunya pembersihan diri, tazkiyah, takhalli, dan salah satunya adalah kita taubat kepada Allah dan juga memperbaiki hubungan dengan orang tua. Ya, nek wong Jawa, wong tua mun sedo diziarahi. Carane nyadran, istilahnya mboten napa-napa. Yang penting kita ada hubungan, kita perbaiki sama orang tua. Yang masih hidup kita minta maaf, kita mintain doa. Ya, karena ini termasuk penghalang rahmat Allah ketika Ramadan kalau kita masih durhaka sama orang tua. Harus kita perbaiki hubungan. Kita nanti kalau sudah perbaiki hubungan dengan orang tua, apa yang Allah turunkan kita dapat bagian. Amin Allahumma. Dan kita taubat dan nasuha kepada Allah dari semua dosa agar kita mendapatkan ampunan. Amin Allahumma amin. Rabbana ya Rabbana, Rabbana ya Rabbana, Rabbana
ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا يا الله ربنا يا ربنا ربنا سنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن سيرين ربنا يا ربنا يا الله ربنا يا ربنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا 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 ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Allah, kami mengaku beriktiraf kepadamu bahwa kami telah banyak berbuat aniaya kepada diri kami sendiri ya Rabb, dengan kemaksiatan, dengan banyak amal yang tidak kau ridhai ya Rabb. Sebenarnya dengan itu kami telah menzalimi diri kami sendiri ya Rabb. Apabila kau tidak mengampuni kami, maka kami akan menjadi orang-orang yang rugi. Apabila kau tidak menyayangi kami, maka kami akan menjadi orang-orang yang celaka ya Allah. Apabila kau tidak sayang kepada kami dan memandang kami dengan pandangan lembut-Mu ya Rabb, maka kami akan larut dalam keburukan-keburukan ini ya Allah. Allahumma ya Rabb ya Allah, kau berikan kepada kami tanda-tanda kebaikan. Kau berikan kami taufik untuk hadir malam ini qiyamul lail. Kau berikan tanda kebaikan. Kau berikan kami semangat untuk sholat subuh berjamaah. Kau berikan kepada kami tanda kebaikan. Kau jadikan kami orang yang senang ilmu agama ya Rabb. Allahumma ya Allah, kami mohon di majlis ini bersama aminnya para malaikat-Mu ya Allah, bersama aminnya para hamba-hamba-Mu yang kau terima doanya ya Allah, bersama aminnya orang yang mungkin tersimpan pangkatnya di antara kami dan kau dengar doanya ya Rabb. Kami memohon dengan sungguh-sungguh, memohon dengan sejujur-jujurnya, kami mohon dengan sebenar-benarnya ya Rabb. Ya Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh zalimin. Allahumma tub alaina ya tawwab, tub alaina ya tawwab, tub alaina ya tawwab. Tidak satupun orang bertaubat dengan sejati kecuali dengan rahmat-Mu dan hidayah-Mu. Ya Rabb, karuniakan kami, karuniakan kami, karuniakan kami ya Allah taubatan nasuha, taubatan yang sejati kepadamu ya Rabb. Ya Rabb, dengan taubat itu kau hindarkan kami dari maksiat, kau hindarkan kami dari kezaliman, kau hindarkan kami dari segala yang tidak kau ridhai. Ya Rabb ya Allah, jadikan kami orang yang mampu menjaga salat kami ya Rabb, beserta anak cucu kami, keluarga kami ya Rabb. Rabbi ij'alni muqimas salah wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a.
Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami orang-orang yang mampu menjaga salat beserta anak cucu kami ya Rabbi Allah. Ya Allah, kabulkan doa kami ya Rabbi Allah. Allahumma Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma ya Rabb, kami mohon kepadamu di saat-saat kami sedang berada dekat, merasa dekat denganmu ya Rabb, dan kau sedang dekat dengan kami, karena kau berjanji bersama orang-orang yang merasa terenyuh, merasa tawadhu kepadamu ya Rabb. Allahumma ya Rabb ya Allah, kami mohon kepadamu dengan berkah majlis ini, dengan berkah orang-orang yang soleh di antara kami, dengan wasilah Al-Quran, dengan wasilah orang yang kau kabulkan dari kami doanya, ampuni dosa kami dan dosa kedua orang tua kami ya Rabb, terutama mereka yang sudah di alam kubur ya Rabb ya Allah. Kirimkan kepada mereka cahaya dan pahala dari majlis ini ya Rabb ya Allah. Engkau maha kuasa ya Rabbal Alamin. Apabila ada orang tua kami yang dalam himpitan di alam kuburnya, berikan kelapangan ya Allah. Apabila ada orang tua kami yang mungkin dalam kepanasan di alam kuburnya, berikan rasa dingin dan tenang kepadanya ya Rabb. Apabila ada orang tua kami yang di alam kuburnya sedang merasakan siksa, ya Allah, berikan keringanan, berikan ampunan dan kasih sayang kepada orang tua kami yang mungkin dalam siksa di alam kuburnya ya Allah. Ya Rabb, ya Arhamar Rahimin, izinkan kami berjumpa dengan orang tua kami yang sudah wafat walaupun dalam alam mimpi ya Allah. Kami rindu mereka, kami kangen mereka ya Rabb, dan beritakan kepada kami berita-berita yang baik tentang mereka ya Rabb ya Allah, dan sampaikan dari kami untuk mereka berita-berita yang menyenangkan mereka ya Rabb, bahwa kami masih setia mendoakan mereka, menjaga nasihat mereka, melanjutkan perjuangan mereka ya Rabb. Engkau maha kuasa atas segalanya ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Rabb ya Allah, Engkau telah dekatkan kami dengan bulan yang suci, bulan Ramadan ya Rabb, dan kami tidak bisa menjamin umur kami sampai kapan, tapi kami sangat berharap kepada rahmat-Mu ya Rabb. Allahumma dengan rahmat-Mu, dengan rahmat-Mu, dengan rahmat-Mu, dengan rahmat-Mu ya Rabb, jadikan kami semua orang yang panjang umurnya ya Rabb ya Allah, dan bertemu bulan Ramadan tahun ini ya Rabb dalam keadaan sehat, afiat, semangat taat ibadah ya Rabb, sampai keluar Ramadan, sampai Syawal kami berlebaran hakiki ya Rabb ya Allah, dan sampai Ramadan tahun depannya lagi, tahun demi tahun dalam keadaan sehat wal afiat, semangat ibadah dan taat ya Arhamar Rahimin, bersama orang tua kami yang masih hidup, bersama anak-anak kami, istri kami, suami kami, dalam hidayah-Mu, dalam bingkai ridha-Mu ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Jangan jadikan kami orang yang terlaknat karena bertemu Ramadan dan tidak bisa menggunakan suasana Ramadan menggapai ridha-Mu dan pahala-Mu serta ampunan-Mu ya Rabbi Allah ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Rabb, berikan berkah kepada Sivitas Akademi Kesultanan Agung Sultan Unisula ini ya Rabb. Berkahi rektornya, berkahi dosen-dosennya, berkahi semua karyawannya, berkahi semua pengurus yayasannya ya Rabb, dan jadikan universitas dan yayasan ini penuh manfaat kepada umat Islam Indonesia maupun dunia. Engkau maha kuasa ya Arhamar Rahimin. Jadikanlah kami orang-orang yang paling manfaat kepada umat manusia selama hidup ini ya Rabb, dengan ilmu kami, dengan harta kami, dengan nasihat kami, dengan doa kami, dengan tenaga kami, dengan apapun yang Kau titipkan kepada kami ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Rabbi ya Allah ya Arhamar Rahimin, kirimkan pahala dan cahaya kepada semua dosen, semua rektor, semua pengurus yayasan yang pernah andil dalam yayasan ini, dalam universitas ini ya Rabb. Para dosen yang telah meninggal dunia, para pengurus, para rektorat yang sudah meninggal dunia, ampuni dosa-dosa mereka, rahmati mereka, angkat derajat mereka ya Arhamar Rahimin. Sesungguhnya yayasan ini, lembaga ini, masjid ini, Engkau maha tahu, didirikan dengan niat yang tulus kepadamu ya Rabb oleh sahibul barakah Al-Habib Abu Bakar As-Segaf. Allahumma ya Rabb, dengan berkahnya sosok beliau yang Kau cintai ini ya Rabb, jadikanlah universitas yang berkah ya Rabb ya Allah, mahasiswanya, dosennya, dan semua rektoratnya, dan semua orang-orang yang andil di dalamnya, dan juga yayasan ya Rabb ya Allah, berikan kepada mereka bantuan untuk memajukan
lembaga ini kepada lebih baik lagi sehingga mencapai harapan mereka, andil dalam membangun khairu ummah yang membuat senang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya arhamar rahimin, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma qdi hajatina, Allahumma qdi hajatina. Ya Rabb, kami yang hadir, Kau Maha tahu memiliki hajat-hajat ya Rabb, dalam dirinya, dalam keluarganya, dalam sahabatnya maupun umat ini ya Rabb. Maka kami menengadahkan tangan, mengulurkan tangan ke langit-Mu ya Rabb, penuh fakir kepadamu ya Rabb, dan kami tundukkan hati kami kepada keagungan-Mu, kebesaran-Mu, kekuasaan-Mu ya Rabb. Allahumma ya Rabb, di antara kami yang hadir yang memiliki hajat ya Rabb, mudahkan hajatnya ya Rabb. Iqdi hajatina, iqdi hajatina, iqdi hajatina kullaha ya Allah, ajilan 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 fi khair wa afiyah برحمتك يا أرحم الراحمين وبجاه الصالحين منا عندك يا أرحم الراحمين وبجاه نبيك محمد وبجاه القرآن الكريم وببركة النيات الصالحات يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا الاستقامة ورزقنا الاستقامة ورزقنا الاستقامة وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين غير مفتونين. Apabila saat-saat yang indah berjumpa denganmu Kau datangkan kepada kami, maka wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan baik, indah, bersih. Engkau Maha membersihkan, Engkau Maha mengindahkan ya Rabbal Alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu wa sallam mubarak على النبي محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah akbar. Terima kasih Habib atas tausiah, nasihat, wejangan dan pencerahannya kepada kami. Mohon doa mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan, mengamalkan apa yang beliau sampaikan pada hari ini, dan kita tergolong menjadi birrul walidain kepada ibu bapak kita seperti Uwais Al-Qarni. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, demikianlah rangkaian acara pada pagi hari ini. Mudah-mudahan semuanya membawa keberkahan, kemahatan bagi kita semuanya. Saya yang menghantarkan salat duha pada pagi hari ini kita akan laksanakan nanti jam 7 atau jam 8. Dan kami mohon maaf atas segala kekurangan pada pelaksanaan kegiatan Qiyamul pada hari ini. Marilah pertemuan ini kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mohon Bapak Ibu bisa pinjam print para